Misalnya ada orang kelaparan gitu ya, terus kita sama-sama ikut tidak makan. Nah, akhirnya juga kita dapati 2 orang mati kelaparan. Tapi dengan kita bisa bekerja, bisa menghasilkan, kasih orang kelaparan itu makan, maka kita dapatkan 2 orang hidup. Di situ, oh iya ya, tidak ada yang salah dengan kaya, dengan MLM, dan apapun. Selama itu pada akhirnya juga membuahkan kebaikan gitu. Itu yang saya akhirnya berubah dan saya pikirkan juga masuk akal dan memang bisa tidak ada bedanya juga dengan profesi yang lain. Ya sudah, kenapa nggak dilakukan? Oke, ini pertanyaan buat Dokter Riko, tapi Dokter Hadiono juga bisa menyambung ya nanti ya. Tapi bagaimana kamu nanggepin pandangan orang, dokter kok MLM gitu? Ya, memang istilahnya sedikit tidak enak di telinga gitu ya. Yeah. Tapi setelah dalam perjalanan, ya saya di sini kan juga di proses gitu ya. Saya dapatkan selama tidak berdosa, ya lakukan gitu. Ya saya tahu apa yang saya lakukan. Saya letak dosanya di mana gitu. Saya juga melakukan hal yang baik. Di sini saya punya dapat banyak rekan-rekan kerja yang saya juga bisa mungkin saya bisa dapatkan justru di sini gitu, kekeluargaan dan sebagainya. Ya saya tahu apa yang saya lakukan, ya saya lakukan gitu. Pada akhirnya banyak teman rekan yang lainnya dulunya negatif dan sebagainya, lama-lama juga gabung, ya nanya dan sebagainya, seperti itu. Yang teman dokter yang muda-muda juga ya? Iya, yang muda-muda. Oh, maksudnya yang muda-muda. Teman-teman koas segala macam. Awalnya, wah ini bibir madu, mulut madu, gitu-gitu kan pasti. Dan memang kan rata-rata. Kamu bibir madu ya? Saya dulu botol polen gitu. Ya lah itu, wah ini madu gini-gini. Tapi terus ternyata dia memperhatikan lama-kelamaan apa sih produknya gitu. Terus akhirnya ada yang beli, ada yang terus lama-lama kakak kelas melihat, oh iya ya di situ memang menghasilkan Di situ akhirnya yang mungkin kalau dulu mahasiswa masih ya tadi itu ya merasa belum butuh uang, belum butuh bahwa maksudnya mencari uang itu juga butuh perjuangan. Betul. Dan tidak ada yang salah dengan kita bekerja, menjual, men-sharingkan sesuatu, tidak ada yang salah. Tapi begitu mereka masuk dunia kerja, dunia nyata, itu baru mungkin ya hitung-hitung kok nggak cukup ya, mau squat bisa nggak cukup. Jadi akhirnya mereka menjalani proses yang sudah kamu jalani duluan di awal. Iya, karena istilahnya terlambat sadar mungkin. Karena saya tahunya dari orang-orang lain tadi itu. Saya belajar dari orang-orang itu, orang-orang yang lebih dulu menjalani. Iya. Oh ya, ternyata ya gitu. Betul sekali. Jadi sekarang banyak dari mereka juga positif ya dok ya? Ya sudah mulai tidak mempermasalahkan MLM-nya juga. Ya mungkin tinggal masalah mau atau tidak mau melakukan gitu aja kan. Gitu. Iya, saya dengar-dengar sudah diamond ya dok ya? Sudah ya, eksekutif diamond. Sudah. Dan tahukah ya rekan-rekan, ini luar biasa Dokter Riko karena keteguhan hatinya sekarang juga menjadi salah satu founder di Sekolah Sehat Pagi Indonesia. Ya, kemurahan Tuhan. Yes. Akhirnya bisa juga jadi founder. Luar biasa ya, karena mungkin ya belum tentu ya orang yang lain profesi apapun hari ini seperti kamu di usia yang masih muda sudah bahkan mikirnya bukan hanya tentang uang dan pencapaian pribadi, tapi juga bisa berpikir untuk bagaimana punya peran terhadap lingkungan kita. Ya, jauh sekali. Dok, kalau Dokter Hadiono sendiri gimana? Kalau dengerin pandangan-pandangan orang itu kan pasti, wah dokter senior, dosen, ya terpandang, itu S2. Ini lebih susah ini. Sekolahnya panjang lagi Dokter Riko. Gimana kalau dokter? Ya memang itu dulu yang menyebabkan saya sampai 2009 itu kan tidak mau menjalankan. Tetapi ketika berjalannya waktu saya melihat karena ini sesuatu yang positif dan kalau kita men-sharingkan hal yang positif itu kan sebetulnya kebaikan. Iya. Dan ya sama, yang saya selalu ingat selama itu tidak berdosa, lakukan. Jadi saya selalu memeriksa apakah yang saya lakukan ini, yang saya sharingkan ini dosa atau tidak. Apakah kalau ada pasien, terus saya tahu bahwa dia bisa terbantu produk ini. Gitu. Kalau saya tidak memberitahu dia, padahal dia bisa terbantu, sebetulnya itu justru berdosa. Karena saya tahu dia bisa terbantu dengan produk ini. Betul, benar. Tetapi terus saya tidak mau men-sharingkan karena predikat saya dokter gitu. Iya. Justru itu kan berdosa. Benar. Karena kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukan. Iya. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa itu baik dan
ada kemungkinan bisa, meskipun ya dalam profesi dokter pun kan kita tidak boleh menjanjikan hasil. Betul. Kita menjanjikan suatu upaya yang maksimal. Oke. Jadi saya selalu ya dicoba aja. Kalau memang produk ini ada dan banyak orang yang bisa disembuhkan dengan kasus-kasus yang sama, banyak yang bisa disembuhkan. Jadi kenapa enggak dicoba? Ya. Dan kalau ternyata dicoba terus sembuh, ya kita bersyukur dan itu juga hal yang baik gitu loh. Betul. Ya, mungkin secara ilmiah ada banyak yang belum bisa dijelaskan, tetapi sekarang semakin banyak penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang bisa menjelaskan itu. Gitu. Betul. Itu saya lihat beda banget dok dengan dulu. Ya. Kalau dulu masih susah. Ya. Ya. Sama. Dulu pun obat-obat pun ataupun jamu, obat tradisional juga berdasarkan pengalaman, tetapi secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Tetapi sekarang semakin maju baru ternyata pembuktiannya seperti ini. Betul. Nah, jadi kalau ada banyak orang, tidak sedikit orang yang bisa sembuh dengan produk ini, ya kenapa tidak dicoba? Oke. Dan memang ya sekarang ternyata semakin banyak penelitian-penelitian itu, jurnal-jurnalnya juga semakin banyak. Oke. Gitu. Saya simpulkan sedikit ya buat teman-teman semua bahwa yang kita bisa lihat rekan-rekan bahwa kita harus betul-betul mempelajari ya dok ya, apakah itu produk bisnisnya sebelum kita tuh mengambil sebuah kesimpulan gitu ya dok ya. Dan kita tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh orang lain ya. Dan saya lihat banget Dr. Riko, Dr. Radiono betul-betul punya sebuah keyakinan yang dibangun dari dasar knowledge yang benar. Itu yang saya lihat. Dan yang sangat luar biasa, ternyata rekan-rekan, bukan hanya Anda saja yang istilahnya hari ini tuh maksudnya mendapat sebuah pandangan negatif. Kenapa mengerjakan bisnis ini gitu ya. Tapi dokter pun ya juga sama gitu ya. Tapi yang menarik adalah justru dari sini mereka belajar lebih dan akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa baik produk atau bisnisnya ini dan outputnya ini memang betul-betul membawa sebuah manfaat dan kebaikan. Ya, itu yang luar biasa ya dok ya. Oke, ini topik yang terakhir tapi ini topik yang penting. Teman-teman juga pasti ingin tahu. Nah sekarang di era COVID-19 ini dok, di keadaan yang seperti sekarang, kira-kira bagaimana pendapat dokter dengan menjalankan bisnis HD ini sebagai juga profesi dokter? Kira-kira ada sebuah tanggapan dok? Atau mungkin sharing buat teman-teman kira-kira ajaan menjadi enterprise HD ini seperti apa dari sisi para dokter? Iya, kalau di era pandemi ini semua orang kan memang terdampak ya. Dan profesi dokter ini kami setiap hari berhadapan dengan pasien yang kita tidak tahu apakah pasien itu sudah tertular atau enggak. Kan banyak juga orang yang tanpa gejala. Iya, betul. Sehingga ya mau tidak mau perlindungan diri kita selain menggunakan APD ya, itu juga dari dalam kita harus menguatkan imun tubuh kita sendiri. Dan dengan apa yang sudah saya pelajari, saya percaya bahwa produk-produk ini bisa meningkatkan imun kita selama penggunaannya benar gitu ya, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Jadi kita tahu anjurannya berapa, kita konsumsi itu bisa membantu menjaga kesehatan kita gitu loh. Dan ya di era ini kan semua juga work from home. Iya. Dan bisnis ini HDI ini sangat siap untuk dikerjakan melalui rumah ya, karena ya sekarang semuanya bisa dikerjakan lewat media sosial. Kita bisa chatting, bisa sharing jurnal-jurnalnya, PDF-nya juga bisa kita sharekan, videonya juga bisa kita sharekan. Sehingga ya kalau dari sisi bisnisnya juga sangat mudah ya, untuk semakin mudah bahkan. Karena kenapa dok? Ya, karena di HDI ini ada bilioner yang sudah
sangat profesional dan mempersiapkan semuanya itu. Jadi ketika perusahaan yang lain itu belum siap, kita justru sudah punya banyak tools, perlengkapan ya, buku-buku, kemudian ya video-video ataupun rekaman audio yang bisa memberikan tambahan pengetahuan, baik secara pengetahuan ilmu komunikasi, pengetahuan marketing, dan juga untuk kesehatan kan kita juga hampir tiap bulan itu paling sedikit 2 kali selalu ada sesi tentang penerangan kesehatan, seminar kesehatan itu. Dan itu bisa kita akses dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Jadi untuk siapapun juga bisa ya dok ya? Artinya kan karena mungkin dokter, pasti enak dong merekrut dokter yang lain. Atau perawat gitu ya, mungkin bidan gitu ya. Nah ini untuk era yang seperti sekarang sebetulnya bisa juga buat semuanya dok ya? Sangat bisa. Karena sudah disiapkan oleh bilioner mulai dari kita bergabung, apa yang harus kita kerjakan, itu sudah disiapkan semua. Jadi ketika orang bergabung itu tidak terus dilepas, terus mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Tapi di sini semua tuntunannya itu sudah disediakan. Oke. Ya, dan juga rekan-rekan kerja yang menjadi sponsor juga rela dan sangat mau untuk mengajari atau mentoring mereka gitu, membimbing mereka gitu. Ada yang membantu, membimbing ya dok. Kalau dokter Riko gimana dok? Saya sih ngelihatnya lebih ke dari sisi anak mudanya juga ya, anak milenial malah sangat happy juga ya dengan bilioner ini. Ternyata begitu mulai memasuki masa kita harus work from home, tidak bisa ketemu langsung dan sebagainya, disiapkan banyak video-video, YouTube, terus sosmed dan semuanya itu, dan apalagi semakin kesini semakin disesuaikan gitu, dan benar-benar ya itu memang ya dunianya anak-anak milenial itu, dan semakin mudah gitu malah hari ini. Walaupun memang ketika awal gitu beradaptasi gitu ya, sedikit adaptasi tidak bisa ketemu langsung. Tapi setelah itu dalam perjalanan malah semakin mudah. Saya bisa membantu rekan kerja yang di luar Surabaya, di tempat lain, malah semakin terhubung ya, istilahnya disruption era itu seolah dipercepat gitu sekarang. Jadinya kita bisa ya punya rekan kerja dimanapun, meeting dari tempat manapun, kapanpun, seperti itu sih. Jadi malah semakin enak gitu dengan tools-toolsnya, baik yang fisik. Dari dulu memang dari fisik ini sudah membantu sekali seperti buku-bukunya, tapi sekarang juga ditunjang dengan ada aplikasinya untuk belajar, BEC, ada YouTube-nya, ada juga di media sosial yang lain seperti itu. Jadi Dokter Riko, Dokter Adiono pun juga ngikutin ya, belajar dari sana semua. Oke. Terus mungkin ada pesan mungkin yang akhir mungkin buat teman-teman yang hari ini juga menjalankan HDI, kira-kira pesannya dari seorang dokter ya toh, kira-kira bagaimana untuk teman-teman? Ya kalau saya ya jangan mengulangi kesalahan saya. Jadi maksudnya gimana dok? Iya ya, karena saya sebetulnya tahu itu kan sejak 95 gitu loh. Kenapa baru mau menjalankan tahun 2009? Jadi 14 tahun ya dok ya? 14 tahun dan 2009 itu pun saya juga belum mau serius, baru serius itu sekitar 2013-2016 itu baru benar-benar serius. Iya. Jadi kalau misal nih dok, menemui tips ini dok, menemui dokter, apakah betul kalau saya tadi bilang tuh di awal memang akan lebih masuk tuh step awal pertamanya, cerita tentang aplikasi produknya dulu ya dok ya, kekuatan produknya dulu gitu. Atau langsung saya bisa langsung, oh ini langsung saya tembak bisnisnya. Kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat dong profil orang kayak apa, ini bisa nggak bisnis gitu ya. Kira-kira tips gimana nih dok? Ya memang kita nggak tahu orang ini tertarik di mana ya. Ya. Contohnya saya dulu karena ya saya sudah praktek, juga ngajar, ya praktek mandiri, terus juga di klinik-klinik hotel, terus juga ngajar di beberapa perguruan tinggi, sehingga waktu itu waktu gabung lagi tidak tertarik untuk penghasilannya, gitu. Tapi karena produknya. Gitu. Tapi justru kliknya awalnya justru karena trip.
Justru karena trip yang menyadarkan saya ini Rasain enaknya ya dok ya. Saya dan istri ini kerjanya setengah mati, kerja keras gitu, tapi kok ya istilahnya kan tidak salah dan tidak berdosa kan kita menikmati hidup dari apa yang kita hasilkan. Benar, benar. Tetapi waktu itu kita tidak bisa menikmati sebuah liburan keluarga atau family time karena takut libur. Ya. Tetapi justru karena trip saya akhirnya mau menjalankan ini gitu loh. Ya, tapi ya semakin hari dengan mengikuti apa yang pengetahuan yang terus ditambah dan diajarkan melalui Billionaire ini, ya bahwa profesi ini sangat aman ya, sangat aman dan sangat stabil di era pandemi ini. Semua profesi, semua bidang pekerjaan itu atau bidang usaha ini terdampak. Tapi salah satu profesi yang tidak terganggu bahkan malah meningkat pesat sekali adalah profesi enterpriser HDI ini. Dan terbukti ya bisa ditanya sendiri ke Dokter Riko ini. Kalau dokter sendiri hari ini seperti praktek dokter bagaimana ya dok? Kan banyak dari kita nggak tahu. Apa juga ikut terpengaruh dok itu? Dari beberapa teman-teman saya juga yang di klinik-klinik gitu ya, terutama klinik itu jelas terpengaruh karena memang banyak masyarakat kalau mau ke klinik itu juga takut gitu kan, pasti dihimbau untuk kalau tidak benar-benar mendesak tidak perlu ke klinik. Otomatis banyak klinik itu tutup malah sekarang. Jadi hanya sisa gitu tertentu, banyak klinik tutup. Ya ada yang memutuskan tetap buka tapi ya itu tergantung, tapi banyaknya tutup. Kemudian kecuali rumah sakit, di rumah sakit jelas gitu, semakin overload akaruan. Tapi sisanya malah ya tadi tuh akan berkurang, banyak yang takut untuk keluar soalnya, takut ke berobat, akhirnya menunda. Akhirnya ya itu, secara umum kalau untuk klinik-klinik lebih sepi memang. Oke, kalau dari Dokter Riko tadi mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua? Pada dasarnya dalam perjalanan ini saya menemukan bahwa ya dokter pun juga manusia gitu. Maksudnya istilahnya tidak usah khawatir, tidak usah ragu untuk menawarkan baik produk ataupun bisnisnya gitu ya. Karena dalam perjalanan saya juga temui teman-teman dokter atau juga senior-senior kadang masuknya justru tidak selalu dari produk. Maksudnya justru malah bisnis, mereka juga butuh untuk keluarga mereka, untuk kehidupan dan sebagainya. Dari produk pun ya juga bisa, sama seperti orang yang lain, tidak ada bedanya sebenarnya. Kalau produk ya mungkin memang istilahnya apa ya, apalagi dokter yang sudah senior juga tidak terus berdebat, karena juga pasti tidak ada gunanya berdebat. Malah maksudnya ya sharing aja tentang ini ada produk, apalagi kalau sebagai orang awam juga ya, sharingkan aja, akhirnya dokter itu biasanya akan mencari sendiri si jurnal-jurnal dan sebagainya, mempelajari, dan ya sudah, akan biar bukti-bukti itu yang berbicara, seperti memes dan sebagainya, itu akan berbicara. Ya bisa masuk dari dua-duanya. Kadang ada yang masuk dari bisnis, produk dia coba lihat dan ternyata oke, ya jalan gitu. Jadi tidak selalu gitu. Tidak selalu ya. Jadi jangan usah ragu, ya sharingkan aja. Karena pada dasarnya dokter juga punya kebutuhan yang sama dengan semua yang lain, profesi apapun gitu. Ini menarik ini ya, masuk akal. Tinggal mungkin bagaimana cara penyampaiannya. Iya. Betul ya. Kadang-kadang kalau mungkin sama dokter, kalau kita lebih banyak memberitahu dan guruin, mungkin mereka akan kena ya secara ego ya. Mereka nggak bisa digurui. Toh juga selama pendidikan memang tidak pernah diajari juga tentang perlebahan ini gitu. Semuanya adalah ilmu yang istilahnya update kita pelajari ketika sudah jadi dokter gitu sebenarnya. Jadi tidak ada, kalau tidak disengaja dipelajari ya sama aja sebenarnya dengan yang lain. Gitu. Sip ini, berarti setelah ini semua orang nggak usah merasa minder ataupun nggak pede kalau baik ketemu dengan dokter sekalipun. Karena dokter pun juga tidak semuanya belajar tentang perlebahan produknya. Apalagi juga dunia bisnis gitu ya dok ya. Apalagi. Jadi sebetulnya ini chance ya besar sekali ya buat kita ya. Kalau buat untuk ke dokter aja, dokter juga belum semuanya mempelajari tentang perlebahan dan bisnisnya. Apalagi juga buat orang awam, betul ya. Dan juga dokter pun belum tentu pasti lebih sukses, lebih gampang, lebih ini. Jadi nggak usah berburu dokter juga gitu sebenarnya. Istilahnya juga sama gitu. Pada akhirnya harus belajar dari awal juga hal-hal yang sama juga seperti itu. Ya, cuman memang pada akhirnya orang kadang-kadang mikirnya tuh, wah kalau dokter enak nih, kalau jelasin produk pasti lebih dipercaya untuk jual segala macam, kan gitu gambaran orang. Padahal balik lagi, intinya adalah pada kekuatan jaringan. Betul ya dok? Ini dokter-dokter yang bersama dengan saya,
Dokter Radiono juga sudah menangkan trip bola balik ya dok ya? Hampir tiap tahun. Tiap tahun ya. Iya juga Dokter Riko ya? Menang juga ya? Cuma Dream ini Cruise ini. tertunda. Terus ditunda dulu, kena corona nanti ya. Kita berjuang untuk yang ekspor. Ya, quantum of disease. Iya. Oke, terima kasih Dokter Radiono, terima kasih juga buat Dokter Riko untuk kesempatan waktunya. Untuk ngobras ya dengan kita semua. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan sharing dari mereka bisa menjadi manfaat buat kita semua. Thank you dok. Oke, selamat pagi semuanya. Dan kita saksikan episode yang lainnya. Ngobras bersama dengan Billionaires di HDI.